Hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya, karena beliau pewarisnya Nabi. Plek, apa yang Nabi tahu ada di dalam kalbunya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaidah tadi? Untuk hujjah akidah mesti hadisnya sahih, bahkan mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke, kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor 4. Ya, orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa sama ahli akal, ilmumu segitu aja. Ya, jadi kita nggak perlu membantah. Ini dua jalur yang berbeda, gitu. Nabi SAW mimpi nggak? Mimpi, Pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun itu bukan Quran. Yang pertama turun cahaya turun kepada qalbu Nabi sehingga beliau melihat mimpi yang indah. Akibatnya beliau suka menyepi. Faitahannath fi ghari Hira. Lalu beliau menyepilah di Gua Hira. Itu. Jadi kalau kita menolak bab mimpi sama dengan menolak bab wahyu. Ingat, mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya, kita tolak aja ya. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman hampir-hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman gak? Beriman gak? Benar ke siapa? Ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya. Jadi ahli qalbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu menghargai mimpi, maka mereka buatlah satu bab, satu kitab dalam sahih mereka, kitab Ta'birur Ru'ya. Imam Bukhari punya kitab itu. Dalam Sahih Bukhari bab mengenai takbir mimpi. Kenapa, Pak? Ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah. Mimpi malaikat, mimpi melihat ada cahaya dari langit. Itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan nggak bisa begitu, Pak. Wah, bunga tidur, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustakil, dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Gitu ya. Kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Bahkan ada satu riwayat, faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Bahkan ada teman kita yang mimpi Nabi itu nggak mau noleh, Pak. Nggak mau noleh. Cerita ke saya nangis-nangis. Rasulullah marah sama saya ya. Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia nggak mau noleh. Ruhnya nangis. Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak, baca salam kepada Rasulullah, nanti insya Allah Nabi jawab. Alhamdulillah besok-besok ada yang mimpi lagi. Jadi
Ini bukan kita ngayal, bukan. Ini beda dimensi dia. Kalau ingin cek kebeningan kolbu, tanya mimpinya apa. Jika bapak saya, ini kita lagi kotor, jiwa kita kotor nih. Mau kiai, mau ustadz, mau jamaah, mau tahajud, kotor pak, pasti mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah, tobat pak, tobat rohani. Dosa enggak, tapi rohani kita, oh kayaknya hati kita kotor. Sayyidina Umar ketika bermimpi menggauli budaknya, budak halal enggak? Halal. Apa kata beliau? Syaghalatni siyasah. Ya Allah, aku tersibukkan oleh urusan politik sehingga lupa wirid. Ini Umar, ngerti beliau. Tapi beliau pun kalau mimpi sama yang halal. Kalau kita kan kita berharap mimpi sama artis pak.